Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu MK kita Balil Mubtadi, yaitu Ustadz Al-Ghazali. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah sehingga kita bisa melanjutkan MK kita Balil Mubtadi kita ini. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu paragraf yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alifka. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang berisikan 9 orang, dan yang pertama yaitu Ancela Musi, dan yang kedua Esa Soleha, dan yang ketiga M Arif Alifka, dan yang keempat Miftahul Jannah, dan yang kelima Muhammad Rijaldi, dan yang keenam M Bibi Kurahman, dan yang ketujuh Fahriyatul Jannah, dan yang kedelapan Rizky Puji Rahayu, dan yang ke-9 Yusuf Ridho. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yaitu yang pertama sesi pembukaan, dan yang kedua sesi penyampaian dan penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka diskusi ini dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Ancela Musi untuk memaparkan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ancela Musi dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah sebuah gagasan yang berbentuk serangkai kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang paragraf. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan dan kualitas dari bacaan. Kemudian, paragraf tersusun atas gagasan utama atau kalimat topik, serta gagasan penjelas untuk memperjelas gagasan utama atau kalimat topik tersebut. Dan terakhir, paragraf berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat dalam paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok, maka gagasan tersebut dapat dikatakan memiliki satu gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan, sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijaldi akan menjelaskan poin 2 dan 3, yaitu kelengkapan dan kepaduan. Yang pertama, kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf, kalimat utama,
Setelah mendapatkan ide atau gagasan utama, langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama tersirat gagasan utama. Kita bisa meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun di awal dan akhir sebuah paragraf. Kalimat penjelas. Sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena kenapa? Karena itu paragraf membutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpang dari ide pokok. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung gagasan utama. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, maka sebuah paragraf akan menjadi paragraf yang baik. 3. Poin ketiga, kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Ketiga hal di atas adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, sebuah paragraf akan lebih mudah dipahami. Contoh paragrafnya. Dari dahulu hingga sekarang, boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak-anak perempuan. Mainan ini disukai anak perempuan karena bentuknya yang feminim. Selain bentuknya, karena bentuknya yang unik. Boneka juga disukai anak perempuan karena naluri alamiahnya sebagai seorang perempuan, yaitu suka mengasuh dan menyayangi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Cara Menulis Paragraf yang Baik. Salah satu hal esensial dalam penulisan adalah mengetahui bagaimana menulis paragraf yang baik. Hal ini penting karena tanpa bekal pengetahuan paragraf, seorang akan membuat paragraf ini menjadi tidak jelas arahnya dan bertele-tele. Cara menulis paragraf yang baik dan benar diantaranya: yang pertama, paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Terdiri dari kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama. Pada suatu paragraf, kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik, yang berarti kalimat yang dijadikan acuan dalam pengembangan paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun, logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, saya menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah paragraf dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi unsur-unsur kohesi atau kesatuan dan koherensi atau kepaduan. Kohesi atau kesatuan adalah kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi dengan informasi-informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Koherensi atau kepaduan adalah kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal, dan terkait satu sama lain untuk menentukan gagasan utama. Yang keempat, kalimat-kalimat dalam paragraf
tersusun secara logis dan sistematis. Maksudnya, kalimat menjadi satuan pembentuk paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis sebagai satu kesatuan pikiran yang relevan dan mendukung pokok yang tersirat dalam total karangan atau tulisan. Dengan kata lain, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran yang utuh dalam sebuah tulisan atau karangan. Baiklah, dengan saya Rizky Puji Rahayu, saya akan menjelaskan menentukan kalimat topik. Kalimat topik adalah gagasan atau pendapat dapat dikemukakan secara lisan dan tertulis. Kalimat sering juga disebut kalimat utama, kalimat pokok, kalimat sentral, dan juga kalimat tesis. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting karena berisi ide pokok paragraf. Menentukan kalimat penjelasan. Kalimat utama adalah kalimat pokok yang terdapat pada suatu teks. Kalimat penjelasan adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yusuf Ridho. Saya akan menjelaskan poin nomor 7 dan nomor 8. Adapun poin nomor 7 yaitu menentukan kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Dan adapun poin yang ke-8 yaitu menentukan kalimat kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi. Sehingga kesimpulan dapat bersifat pendapat yang menggeneralkan fakta-fakta yang ada. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.